Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada. Mudah-mudahan antum semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Pada kali ini ketemu lagi dengan kami Habib Hisham Al-Habsyi, tentunya dalam acara Ragam Sunnah Nabawi. Maka dari itu, insyaallah kami beri kesempatan kepada sahabat Al-Bahjah TV yang ingin bertanya, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Habib ingin menanya bagaimana kesunahan dalam tata cara penguburan jenazah. Baiklah, kepada sahabat Andi yang bertanya tentang kesunahan dalam tata cara mengubur jenazah, maka ketahuilah bahwasanya mengubur jenazah dimulai dari mana bentuk tanah yang digali itu sendiri. Maka dikatakan ada dua kesunahan yang dianjurkan di dalam menggali tanah yang ingin di dalamnya dikuburkan jenazah. Pertama dinamakan sebagai syak, yaitu model belah tengah, di mana tanah digali di tengah, digali sejauh sesuatu yang sudah diukur, kemudian bentuknya tengah adalah tempat untuk jenazah dan kanan kiri adalah bongkahan tanah. Maka biasanya metode syak ini dipakai di tanah yang basah dan setelahnya ditutup dengan kayu yang rata. Biasanya metode ini dilakukan pada tanah yang basah seperti tanah merah di daerah perkampungan. Kedua adalah model lahat. Lahat adalah galian tanah di mana jenazah menjorok masuk ke arah kiblat. Maka model ini biasanya dipakai pada tanah kering yang mana biasa dilakukan di daerah perkotaan. Kemudian tanah yang digali itu para ulama mengatakan adalah setinggi orang berdiri ditambahkan dengan panjangnya tangan ke arah atas. Maka kira-kira 2 meter 15 cm adalah kesunahan di mana lubang jenazah digali, dan lebarnya adalah seperti orang yang membentangkan kedua tangannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika jenazah telah datang, maka disunnahkan untuk mengumandangkan azan dan dibacakan Asmaul Husna yang berjumlah 99, kemudian dibacakan Rahimhullah Al-Bagiyallah, yang artinya adalah Allah merahmati dan menyayangi sang jenazah dan Allah Maha Kekal. Maka dibacakan Rahimhullah Al-Bagiyallah, Rahimhullah Al-Bagiyallah berulang-ulang kali. Kemudian perlu diketahui bahwasanya jenazah wajib dihadapkan ke arah kiblat, di mana kepala jenazah ada di sebelah kanan kiblat dan kaki jenazah ada di sebelah kirinya. Wajib diletakkan jenazah tersebut dalam keadaan miring menghadap kiblat, dan sunnah untuk membuka tali-tali yang mengikat kain kafan jenazah ketika ingin dikuburkan, sehingga wajah menempel ke tanah arah kiblat dan kaki juga menempel ke tanah depan arah kiblat, dan mohon maaf, bagian dubur menempel ke bagian belakang dari berlawanan arah kiblat, sehingga jenazah berbentuk tidak lurus miringnya, tetapi jenazah itu berbentuk seperti udang yang melengkung, yang mana wajah dan kakinya menempel di tanah di depannya dan bagian belakang menempel ke arah tanah di belakangnya. Kemudian disunnahkan bagi orang-orang yang melayat, para lelaki, maka mereka membuat bongkahan-bongkahan bola, yang mana bongkahan-bongkahan bola yang terbuat dari tanah itu ditujukan untuk menyanggah jenazah yang ada. Jenazah tadi disanggah dengan bola tadi
dan ketika membuat bola tersebut disunnahkan membaca daripada surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disunnahkan untuk meletakkan kayu setelah menguburkan jenazah di atas jenazah sebelum ditimbun dengan tanah, dengan tujuan agar jenazah tidak segera tertimbun oleh tanah. Kemudian tidak disunahkan untuk menggelar tikar di bawah jenazah, dan dimakruhkan menaruh lebih daripada itu semacam bantal dan juga guling. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana tentang hukum peti yang ikut terkubur bersama jenazah? Maka hukum peti juga adalah makruh karena itu adalah hak ahli waris, kecuali di 2 keadaan. Yang pertama adalah ketika jika engkau temukan tanah yang digali dalam keadaan banjir, maka baru saat itu engkau boleh menggunakan peti. Atau jika di daerah tersebut, di desa tersebut dikenal bahwasanya jika mengubur tanpa peti, maka akan digali jenazah tersebut oleh hewan-hewan buas yang berkeliaran di kampung tersebut. Sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, kemudian hukum menaruh harta di dalam kuburan itu sesungguhnya bukan termasuk daripada ajaran syariat Islam. Karena itu kebiasaan orang-orang di luar Islam yang mereka menguburkan daripada harta-harta bersama jenazah, berharap agar jenazah di alam barzahnya mendapat kenikmatan dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani, orang Kristen yang melakukan hal tersebut. Ada lagi di mana orang-orang Buddha mereka membakar daripada uang-uang yang ingin dikirimkan ke dunia alam barzah sang jenazah yang Buddha tadi, maka ini juga bukan termasuk daripada ajaran syariat Islam. Sahabat Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana cara membuat nisan yang sesungguhnya? Maka disunnahkan kita menaruh semacam batu atau penanda bahwasanya itu adalah kuburan dari saudara kita. Di mana banyak umat Islam ketika menguburkan membuat nisan dengan urutan disebutkan nama dan orang tua daripada jenazah, kemudian tanggal lahir dan juga tanggal wafatnya. Maka ini adalah disunnahkan karena menaruh tanda di dalam kuburan seorang muslim. Kemudian juga tinggi kuburan itu juga dibolehkan dalam Islam, dan itu termasuk daripada ajaran Nabi kita Muhammad, di mana itu adalah sebagai penanda daripada kuburan saudara kita. Kemudian selanjutnya adalah menyebar kembang. Maka menebar kembang di atas kuburan ini juga adalah termasuk ajaran syariat Islam, bahkan kesunahan, karena hal ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati setapak jalan dan Nabi tiba-tiba memetik pelepah korma dan menaruhnya di 2 tumpukan bongkahan tanah. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah?" "Aku melakukannya karena dapat meringankan daun yang segar ini terhadap siksaan yang dialami oleh 2 penghuni kuburan yang sedang disiksa di alam barzahnya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah Islam mengatur tata cara menguburkan jenazah, dan inilah kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya Yusuf ingin bertanya, bagaimana keadaan yang sunnah ketika makan? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, menjawab pertanyaan dari saudara Yusuf, bagaimana keadaan yang sunnah ketika seseorang makan? Maka diantaranya adalah janganlah engkau makan sambil berdiri, lebih-lebih sambil berjalan. Maka sesungguhnya makan dilakukan dengan posisi duduk yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dari kita yang membiasakan diri ketika makan atau minum kemasan yang praktis, dia biasanya makan sambil berdiri dan sambil berjalan, bahkan berbincang-bincang dengan temannya. Maka ini bukan daripada ajaran kesunahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan oleh baginda Nabi, jangan sampai kita tidak makan dalam sehari 24 jam kecuali engkau makan sebanyak 3 kali, yaitu engkau harus sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Karena dikatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sarapan, maka dia belum mengambil atau menggunakan akalnya secara utuh. Berapa banyak orang yang meninggalkan sarapan dan dia tidak fokus di dalam pekerjaannya di siang hari? Maka sesungguhnya sarapan itu menguatkan akal kita. Dan yang selanjutnya makan siang. Makan siang itu adalah menyehatkan seseorang. Karena seseorang yang meninggalkan makan siang, dia akan ditimpa daripada penyakit-penyakit. Dan makan malam ini akan menjadikan seseorang yang meninggalkannya menjadi cepat tua. Maka jangan tinggalkan daripada sarapan sehingga kita menjadi bodoh, hilang akal. Jangan kita tinggalkan kita punya makan siang sehingga menjadi sakit, dan jangan kita tinggalkan makan malam sehingga kita menjadi lekas tua dan cepat sepuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada. Kemudian dikatakan bahwasanya seharusnya engkau waga'ud ba'dal ghada wamshi ba'dal asya. Beristirahatlah engkau atau duduklah engkau setelah engkau melakukan makan siang. Karena kebanyakan waktu di siang kita dihabiskan dengan berbagai kegiatan yang sangat banyak, sehingga itu cukup dan istirahatlah setelah makan siang. Tetapi ketika setelah makan malam, kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk banyak berjalan, tidak mendiamkan badan kita sehingga kita tidak menghilangkan daripada makanan yang masuk ke dalam diri kita. Maka kita dianjurkan untuk berjalan walaupun hanya 100 langkah. Kemudian sahabat Al-Bahjah TV, di antara kesunahan ketika makan adalah bagaimana cara kita makan. Maka dikatakan jangan sampai engkau meminum atau berbicara sedangkan makanan masih ada di dalam mulutmu. Jangan sampai kita makan dan makanan masih banyak di dalam mulut kita dan kita berbicara dengan teman kita. Tidak, tapi habiskan dulu makananmu, baru setelahnya engkau berbicara atau engkau minum setelah itu. Kemudian jangan sampai kita mengusap bibir kita dengan lidah kita. Ya, jangan sampai kita mengusap bibir dengan lidah ketika makan. Itu bukan termasuk adab yang diajarkan, bukan termasuk sunnah Nabi. Tapi hapuslah daripada sisa-sisa makanan dengan kain khusus atau menggunakan tisu. Dan ketika minum, dianjurkan engkau melakukan minum tidak dengan sekali tegukan yang sehingga engkau tidak bernafas di dalam minummu, tapi minumlah dan disela-selai dengan bernafas. Nabi Muhammad SAW setiap melakukan minum, beliau lakukan sebanyak 3 kali dan disela-selai dengan bernafas di antaranya. Ketika Nabi minum, kemudian Nabi bernafas di luar gelas, dan Nabi melanjutkan minum, Nabi bernafas lagi di luar gelas, kemudian Nabi melanjutkan minum. Dan itu adalah cara minum yang dibenarkan oleh kesunahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana posisi yang pantas atau keadaan yang pantas ketika kita makan? Apa keadaan kita yang harus kita lakukan? Di antaranya, jangan engkau makan dalam keadaan engkau tidur di atas perutmu, atau engkau tengkurap atau telungkup
maka itu bukan makan yang dianjurkan. Atau dalam keadaan terlentang, itu juga tidak dianjurkan. Atau engkau dalam posisi bersandar, ya bersandar, maka itu juga tidak dianjurkan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita makan dengan posisi duduk seperti seorang hamba sahaya. Maka saat itu Nabi dikatakan selalu makan dalam keadaan Nabi duduk di atas kedua kakinya, atau Nabi saat itu menegakkan kaki kanannya dan Nabi duduk di atas kaki kirinya. Maka itu adalah kesunahan daripada cara makan Nabi, keadaan Nabi ketika ingin makan, sebagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala makan di hadapan rajanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana jika kita temukan makanan kita dalam keadaan panas? Maka dikatakan jangan sampai engkau memakan makanan atau meminum minuman yang sangat-sangat panas, karena itu hukumnya adalah makruh dan tidak dianjurkan dalam kesunahan Nabi. Dan jangan engkau meniup daripada minumanmu, maka itu juga dimakruhkan. Tapi tunggulah sampai makanan kita dingin atau hangat, baru kita memakannya. Dan dianjurkan menyuap dengan suapan yang kecil. Jika kita memakan dengan tangan, maka ambillah dengan 3 jari, kata Nabi. Jangan engkau mengambil dengan seluruh tanganmu, dengan seluruh genggamanmu, maka itu tanda dari orang yang tamak dan rakus dalam cara memakannya. Dan jangan sampai engkau juga menumpuk suapan di atas suapan. Artinya jangan sampai engkau menyuapkan makanan ke dalam mulutmu, sedangkan di dalam mulutmu engkau masih mengunyah makanan yang masih banyak. Maka itu tanda daripada orang yang rakus, dan itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selesai kita makan, kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan kita. Bahkan tidak hanya tangan yang kita cuci, tapi juga bibir kita, sekitar mulut kita cuci menggunakan sabun dan kita bilas dengan air yang bersih. Setelah itu kita keringkan. Maka termasuk ajaran baginda Nabi adalah engkau menyiapkan semacam handuk di samping wastafel tempat cuci tanganmu. Maka itu adalah yang diajarkan oleh Nabi dan kesunahan Nabi, karena langsung kita mengeringkan dari hasil cucian tangan kita. Kemudian selanjutnya, habis kita mencuci daripada tangan kita dan mengeringkannya, adalah menggunakan tusuk gigi. Mungkin jika kita memakan daging atau rendang dan masih ada sisa-sisa makanan di gigi kita, maka kita bisa membersihkannya dengan tusuk gigi. Memakai tusuk gigi dengan menutupnya dan tidak di hadapan orang lain, menggunakan tusuk gigi sehingga sisa-sisanya tadi langsung dibuang. Dan juga setelah melakukan tusuk gigi, engkau dianjurkan kumur-kumur sehingga betul-betul membersihkan daripada engkau punya mulut. Setelah semuanya selesai, barulah engkau disunnahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa atas nikmat makanan yang Allah berikan kepada antum semuanya, dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat at'amana, yang telah memberikan kita makanan, wa saqana, dan telah memberikan kita minuman, wa ja'alana minal muslimin, dan Allah telah menjadikan kita orang-orang Islam. Dan juga disunahkan setelahnya membaca surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, dan juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka inilah kesunahan-kesunahan ketika kita makan. Lantas apalagi kesunahannya? Sekian saja, wallahu a'lam bishawab.
Ya, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, maka itulah kesimpulan daripada bagaimana kita melakukan sunnah Nabi ketika kita melakukan kewajiban kita sebagai sesama muslim, yaitu menguburkan jenazah saudara kita, yaitu diantaranya seperti yang telah dijelaskan bagaimana ukuran lubang kuburan tersebut, tingginya dan lebarnya, kemudian bagaimana apa yang harus kita lantunkan, kita baca ketika jenazah masuk ke dalam kubur, dan bagaimana cara memakamkan yang sesungguhnya, sampai kita juga sudah bahas bagaimana hukum peti di dalam Islam, apakah itu termasuk daripada pemborosan atau itu termasuk hal yang penting. Maka setelah kita tahu bagaimana kesunahan hukum ketika menguburkan, maka barangkali kita mulai melakukan dan mempraktikkan daripada kesunahan tersebut, karena hal itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dijelaskan tadi cara kita makan, mulai dari posisi yang sebenarnya keadaan seseorang ketika makan, jangan sampai dia makan dalam keadaan berdiri, berjalan, atau dia makan dalam keadaan terlentang dan tidur di atas perutnya, tengkurap, maka itu bukan adalah adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan hal-hal yang kecil di dalam makan, maka itu semua adalah termasuk daripada ajaran syariat Islam murni. Sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, mari sama-sama kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah mengatakan bahwasanya umatnya nanti pasti latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Nabi mengatakan pasti di antara kalian, hai umatku, pasti kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedira sehasta demi sehasta. Dan engkau, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, pasti kalian juga akan masuk. Maka jangan sampai kita meniru kebiasaan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka lakukan sunnah-sunnah tadi sedikit demi sedikit setelah kita melakukan, setelah kita mengetahui ilmunya, sehingga kita termasuk daripada umat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya sahabat Al-Bahjah TV, tak terasa sudah 30 menit kami Al-Habib Hisham Al-Habsyi menemani antum semuanya dalam acara Ragam Sunnah Nabawi. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan kami Al-Habib Hisham Al-Habsyi, dan kami persilakan lagi kepada para sahabat Al-Bahjah TV yang ingin bertanya tentang bagaimana hakikat kesunahan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhal ditanyakan dan insyaallah akan kami jawab. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.